ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, sidang jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Azhar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumandang takbir, tahmid dan tahlil terdengar begitu menggema, begitu syahdu dan indahnya terdengar dimulai dari hari terakhir bulan suci Ramadan kemarin hingga pagi hari ini yang dipenuhi dengan keberkahan. Ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa semua makhluk yang ada di bumi maupun ada di langit, mulai dari semut, belalang, manusia, bahkan malaikat sekalipun, semuanya makhluk yang kecil dan lemah di hadapan Allah. Tidak ada yang memiliki sifat kemahabesaran, tidak ada yang memiliki sifat keagungan dan kemuliaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, marilah tinggi-tingginya kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita bisa merampungkan ibadah shaum Ramadan selama 30 hari atau 1 bulan penuh. Ini semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menelaah kembali kisah para sahabat terdahulu, kisah para salafus saleh, yaitu orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Jika mereka berada di penghujung bulan suci Ramadan, mereka sedih, mereka menangis, mereka merasa ditinggalkan sebentar lagi oleh bulan suci Ramadan, karena mereka semuanya mengetahui apa yang tersimpan di dalam bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, "Lau ta'lamu fihi latamannaw kulluhum Ramadan." Jika sekiranya engkau semuanya mengetahui apa yang tersembunyi di dalam bulan suci Ramadan, niscaya kalian semuanya para sahabatku menghendaki 12 bulan dalam 1 tahun adalah Ramadan semuanya. Namun itu tidak mungkin para jemaah. Allah hanya memilih 1 bulan di antara 12 bulan, yaitu bulan Ramadan. Allah pilih sebagai bulan istimewa, sebagai pelebur dosa-dosa kita. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan suci Ramadan kita melakukan ibadah sunnah setara dengan ibadah fardu. Bulan yang penuh dengan rahmat, berkah, maghfirah minan nar. Bulan di mana Allah melipat gandakan semua pahala-pahala kita. Surga dibuka dengan selebar-lebarnya, neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ini dalam rangka memudahkan kita untuk senantiasa bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa dalam rangka kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan apa itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebagaimana saya sampaikan di dalam rakaat yang kedua ketika saya mengucapkan beberapa Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Imran ayat 193 hingga 195. Allah berfirman kepada jemaah, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan berbegaslah, bersegeralah menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, dan bergegaslah, bersegeralah menuju surganya Allah yang luasnya sebagaimana luasnya langit dan bumi.
uiddat lil muttaqin. Allah siapkan itu untuk hamba-hamba yang bertakwa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, siapakah orang-orang yang bertakwa? Allah melanjutkan ayatnya di dalam surat Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang gemar berinfak, orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar membantu agamanya Allah, orang yang gemar membantu sesama. Fis sarra'i wad dharra, pada saat mereka kaya maupun miskin, pada saat mereka lapang maupun sempit, pada saat mereka bahagia maupun susah, pada saat mereka senang maupun sedih. Orang-orang yang bertakwa senantiasa gemar membantu agama Allah. Orang-orang yang bertakwa senantiasa gemar membantu sesama. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah menegaskan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah, perumpamaan orang yang gemar membantu hamba-hambanya Allah, itu laksana dia sedang menanam satu benih. Dari satu benih itu tumbuh 7 cabang, dan di masing-masing 7 cabang tumbuh 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan siapa saja yang Allah kehendaki. Seandainya panjenengan sedekah 1000, nilainya setara dengan 700.000 di sisi Allah. Dengan infak 2.000, nilainya setara dengan 1,4 juta di sisi Allah. Dengan sedekah 10.000, nilainya sama dengan 7 juta di sisi Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha melipat gandakan siapa saja yang Allah kehendaki. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum." Allah membeli jiwa raga orang-orang yang beriman. Dibeli dengan apa? Alat tukarnya adalah surga. Jadi kita sebenarnya sedang bertransaksi kepada Allah para jamaah. Kita sebagai penjual dan pembelinya ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jual adalah amal soleh kita para jamaah. Puasa kita, sedekah kita, zakat kita, tarawih kita, takjil kita, dan seluruh amal soleh kita itu kita jual. Dan yang beli adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah perumpamaan para jamaah. Innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman, baik jiwanya maupun raganya. Allah beli dengan surga. Alat tukarnya adalah surga para jamaah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Semoga amal ibadah kita, saum kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, takjil kita, sedekah kita, infak kita ditukar oleh Allah dengan surga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa yang kedua, yaitu wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarahnya, orang yang bisa mengendalikan emosinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Arba'in Awal An-Nawawiyah. Rasulullah bersabda, ketika ada seorang pemuda minta wasiat pendapat kepada Rasulullah, konsultasi sowan kepada baginda Nabi, "Ausini ya Rasulullah, wahai baginda Nabi, nasihati saya." Kemudian Nabi mengatakan, "Faqala la tahdab." Faraddada miraran qala la tahdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu kata Rasulullah. Ojo ngamuk, ojo ngamuk, ojo ngamuk, kata Rasulullah. Kendalikan emosimu, kendalikan amarahmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan marah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, begitu banyak kerusakan di muka bumi ini, pertumpahan darah karena tidak mampu mengendalikan emosi maupun amarah. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pernah ada satu kisah sahabat Abdullah bin Amr tengah duduk bersama Rasulullah dan juga sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan akan lewat di hadapanmu calon penghuni surga. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengulangi 3 kali, akan lewat di depanmu calon penghuni surga. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr penasaran, ingin mengetahui siapakah yang dimaksud oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian lewatlah pemuda tersebut para jamaah.
Setelah lewat pemuda tersebut yang diyakini itu adalah calon penghuni surga, kemudian Abdullah bin Amr membuntutinya, mengikutinya sampai ke rumahnya dan meminta izin agar diizinkan menginap di rumahnya. Wahai pemuda yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, saya minta izin menginap di rumahmu selama 3 hari karena kebetulan saya ada masalah dengan keluarga saya. Padahal sebenarnya nggak ada masalah dengan keluarganya, hanya ingin mengetahui amalan apa yang dilakukan pemuda tersebut sehingga disebutkan oleh Rasulullah calon penghuni surga. Diulang 3 kali oleh baginda Nabi. Kemudian malam pertama dia lewati, dilihat ternyata penghuni atau pemilik rumah tidak melakukan aktivitas ibadah yang istimewa. Sholat tahajud juga enggak, sholat qiyamul lail juga enggak, sholat sunnah pun enggak. Bangun pagi hari untuk melakukan ibadah sholat subuh. Di pagi harinya sampai terbenamnya matahari ternyata tidak puasa para jamaah. Biasa-biasa saja amalannya, sebagaimana amalan kita, yaitu siang hari tidak berpuasa, malam hari tidak sholat tahajud. Begitu juga seterusnya sampai 3 hari. Baru sahabat Abdullah bin Amr terus terang kepada tuan rumah, wahai sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya kehadiran saya di rumahmu tidak ada masalah dengan keluarga saya di rumah. Saya hanya penasaran karena baginda Nabi menyebutkan namamu 3 kali, engkau sebagai calon penghuni surga, dan saya ingin mengetahui amalan apa yang istimewa. Ternyata setelah saya amati, selama 3 hari di rumahmu saya menginap, tidak ada amalan-amalan yang istimewa. Benar, wahai sahabat Abdullah bin Amr, saya tidak memiliki amalan yang istimewa. Tetapi hanya saja ketika saya tidak meletakkan kepala di atas bantal, mau tidur di malam hari, saya senantiasa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain yang mendolimi saya. Saya tidak menyimpan rasa dendam, saya tidak menyimpan rasa benci, saya bahkan mendoakan mereka. Mungkin barangkali inilah amalan yang bisa menjadikan saya menjadi calon penghuni surga sebagaimana kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ibadah saum kita selama 30 hari dalam rangka memperbaiki hubungan kita secara vertikal, secara dari atas turun ke bawah, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selama 30 hari kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu setelah kita paripurna berpuasa selama 30 hari, mari kita juga memperbaiki hubungan secara horizontal, hubungan kita secara sosial, hubungan kita dengan sesama makhluk Allah. Jangan sampai kita memiliki hak adami. Apa itu hak adami? Hak sesama manusia atau makhluknya Allah yang belum sempat terselesaikan. Apabila ada kesalahan, ada kezaliman, mari kita meminta maaf kepada mereka, baik kepada Allah juga baik kepada sesama. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada ciri-ciri orang yang bertakwa selanjutnya adalah wal 'afina 'anil nas. Allah, orang-orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa kata Allah adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan kesalahan manusia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memaafkan kesalahan manusia adalah perbuatan yang sangat-sangat mulia. Karena orang yang memaafkan itu orang yang secara logika, secara normatif, orang-orang yang dizolimi, orang-orang yang dilukai, orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga dia diminta oleh Allah untuk memaafkan kesalahan mereka, bahkan jauh sebelum diminta permintaan maaf, bahkan sebelum diminta maaf. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sedangkan meminta maaf itu sudah menjadi sebuah keharusan, kewajiban, karena dia baru saja melakukan perbuatan kezaliman, kesalahan, kekhilafan, maka kewajibannya adalah untuk meminta maaf. Jadi para jamaah wal 'afina 'anil nas itu lebih utama, memaafkan sebelum diminta maaf adalah perbuatan yang sangat-sangat mulia. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah walam yusirru ala ma fa'alu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila dia melakukan kesalahan, perbuatan keji mungkar, perbuatan dosa, perbuatan khilaf, dia langsung ingat Allah dan meminta maaf kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Syarat diterimanya taubat seorang hamba, ada yang pertama adalah an-nadamu. Apa itu an-nadamu? Menyesal, getun, ada perasaan merasa itu adalah perbuatan dosa salah,
dan dia menyesal dengan perbuatan tersebut. Yang kedua adalah berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang ketiga adalah menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Ini insya Allah menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Adam adalah orang-orang yang berpotensi bersalah dan punya dosa yang banyak. Sebaik-baik mereka yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan di khutbah yang pertama terkait ciri-ciri orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillah wa syukru lillah wala haula wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa magwalah amma ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta watbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para jamaah Masjid Al-Azhar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri orang yang bertakwa jika kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang beruntung. Karena kata Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang ingin menang, mendapatkan kemenangan di dunia maupun di akhirat, maka syarat mutlak mau tidak mau dia harus takwa kepada Allah, dia harus nurut kepada Allah dengan semua peraturan-peraturan yang Allah dan Rasulnya berikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa kok mau nurut kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang agung baik di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kami sampaikan di khutbah yang kedua ini hanya menggarisbawahi di khutbah yang pertama, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka-mereka yang senantiasa berinfak membantu agama Allah, baik juga membantu sesama, baik dalam keadaan kaya, miskin, lapang, sempit, bahagia, senang, atau pada saat dia senang maupun susah. Itu senantiasa kebiasaan tersebut terus-menerus dia lakukan. Kemudian ciri yang kedua adalah orang yang mampu menahan amarahnya, mampu mengendalikan emosinya, tidak dia luapkan sehingga terjadi kerusakan dan bencana di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga adalah orang yang senantiasa mau memaafkan kesalahan manusia. Dan yang terakhir adalah orang yang senantiasa jika dia berbuat salah dosa, dia ingat kepada Allah dan meminta untuk dimaafkan, untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kebiasaan kita, di masyarakat kita ada budaya yang dianggap baik. Ada budaya yang namanya silaturahim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa yumsha fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa kok mau rizkinya diluaskan, dijembarkan, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, hendaknya dia senantiasa menyambung tali silaturahim. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan sesama setelah kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta kehalalan, yaitu dengan meminta keikhlasan atau biasa disebut dengan halal bihalal, saling memaafkan, saling mengampuni, saling mengikhlaskan kesalahan sesama manusia agar supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni oleh sesama manusia, sehingga kita bisa melewati masa-masa di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini dengan mudah dan Allah menjadikan kita sebagai calon-calon penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya yang mulia,
Seorang ulama mengatakan di dalam perkataan yang mulia, laisal 'id liman labisal jadid walakinal 'id liman ta'atuhu yazid. Orang yang berhari raya Idul Fitri bukanlah mereka yang memakai baju baru, pakai pakaian baru, tetapi mereka yang taatnya, takwanya senantiasa bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sedikit apa yang bisa kami sampaikan di dalam khutbah ini, semoga ada guna dan manfaatnya. Apabila ada kesalahan datangnya dari kami pribadi, apabila ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kami ingin menyampaikan minal a'idin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.